Kadang kan kita masih nggak istiqomah ya, kadang gila panjang, kadang segini, ya kan? Kalau kamu kayaknya, iya yang penting nggak sakaratul maut. Kayaknya kan buru-buru selesai masalahnya. Kalau misalnya ada orang yang punya utang, pengen cepet-cepet terbayar hutangnya. Kalau ada orang yang pengen nikah, pengen cepet-cepet datang jodohnya. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Halo Sobat Ahlikmah wabarakatuh. TV. Ahlikmah TV dengan saya Lutfiah Haura Ramadanti di podcast Sisi Perempuan. Kali ini kita kedatangan tamu yang amat sangat spesial, yaitu mahasiswa stay di Ahlikmah, Hilya Aulia. Bapak. By the way guys, dia ini temen pesantren aku dulu. Ya guys, dan kita... aku punya panggilan kesayangan buat dia nih. Kan nama aslinya Hilya Aulia. Ini nggak tau kesayangan, nggak tau ngejek ya. Manggilnya? Manggilnya siapa? Wendy. Wendy. Iya, panggilan khusus Wendy. Tapi kamu kan juga ada panggilan khusus ke aku. Siapa? Lebih jelek lagi. Tupi. Nah, apa artinya Tupi ya, dari Lutfiah Haura jadi Tupi. Tupi, insya Allah itu lebih spesial. Oh, yang spesial banget. Jadi kita punya panggilan khusus yang awalnya kita berdua dong ya, tapi Iya. lama-lama orang jadi ikutan. Semuanya jadi wen. Tupi. Ini Mbak Wendy, Ini Empok Tupi. Iya. Gimana kabarnya, Wen? Alhamdulillah Tupi baik. Selama ini akhir-akhir ini lagi sibuk-sibuk banget nih ceritanya. Jadi tapi tetap menjaga kesehatan, bugar. Ya, akhirnya kita ketemu lagi ya, Wen ya. Iya, alhamdulillah Jadi kita setelah berapa 10 tahun. Iya, baru kemarin sih Tupi berapa hari yang lalu. Setelah berapa menit kita. Iya. Jadi alhamdulillah ya, Wen, aku tuh ngelihat kamu kayak walaupun kita masih sama. Belum. Kenapa tuh? Walaupun kamu masih sama bobroknya gitu. Tapi aku ngelihat dia tuh masih Masya Allah, tabarakallah, istiqomah dengan pakaian. Gayanya Alwi dulu. Masya Allah, tabarakallah, Mas. Iya, masih bener-bener apa ya? Samalah kayak anak pesantren pada umumnya. Karena mirisnya ya zaman sekarang ya, banyak banget yang lulusan pesantren keluar lepas dari pesantren tuh lepas juga jilbabnya. Langsung terbuka. Iya, bikin Masya kita Allah. nggak nyangka gitu ya, Wen. Iya. Yang kan dulunya waktu pesantrennya beliau misalnya ada bercadar, terus jilbabnya panjang, pokoknya kaos kakinya aurat. dijaga. Tiba-tiba keluar dari pesantren tuh langsung pergaulan bebas, kebuka, memendek, meleher. Awalnya memendek dulu, memendeknya jilbabnya memendek. Atau tiba-tiba pakai celana dulu. Tiba-tiba pacaran gitu. Makanya Iya. kadang aku tuh takut loh sama diri aku sendiri. Iya benar, aku juga lah. Temen aku aja yang Masya Allah sesoleha itu bisa terjerumus segitu dalamnya. Bener. Apalagi aku seorang biasa yang imannya tuh naik turun gitu ya. Jadi Marimas aja kalah. jadi kadang takut loh sama diri sendiri. Iyalah, bener. Melihat kamu juga aku takut. Enggak loh, justru aku tuh ngeliat kamu. Kadang kan kita masih nggak istiqomah ya. Kadang gila panjang, kadang segini, ya kan? Kalau kamu kayaknya, iya yang penting nggak sakaratul maut. Ya kayak kalau ngeliat tuh sekarang mungkin orang kaget kali ya. Maksudnya kan kita kalau lingkungan pesantren ya gitu-gitu aja nggak sih pakaiannya. Terus pas keluar, oh ada gaya baru, ada. Sebenarnya kalau kulot ya nggak masalah juga gitu ya. Cuma kan tiba-tiba jadi kayak celana pensil yang menimpa jamet. Yang kayak gitu. Jadi kaget, terus pengen kalau berdasarkan pengalaman ya, tapi kayak pas keluar banyak model-model baru. Terus pengen nyoba, penasaran pengen nyoba. Gitu ya. Makanya istiqomah tuh berat, guys. Istiqomah tuh hal yang sangat-sangat berat deh. Harus minta perlindungan Lingkungan pastinya. juga. Lingkungan mendukung, benar-benar. Tapi menurut kamu kenapa tuh bisa kayak gitu? Apa karena niat pesantrennya dia salah? Kenapa keluar? Gak takut nih Mas. Yang sebagai yang kita tahu aja ya, sebagai kita tahu ya. Sepengetahuan kita aja. Iya. Banget tuh ya kan. Banyak nih kan teman-teman yang kayak gitu. Jadi tuh kalau misalnya yang aku teliti ya, aku lihat teman-teman aku tuh kayak lebih ke awalnya niatnya nggak salah, kayak ya udah masuk pesantren, ngaji. Ya biasalah gitu. Cuma ya itu keluar mereka kaget dengan dunia luar karena nggak ada persiapan di dalamnya. Jadi selama di asrama nggak dikasih tahu nih kayak gimana sih kalau di luar itu. Di asrama tuh nggak dikasih bayangan kalau di luar itu tuh ternyata seseram itu kayak gitu. Jadi pas mereka keluar ketemu orang-orang yang baru, ketemu orang-orang yang punya banyak banget variasi. Nah, pengen mencoba masuk ke variasi ini yang mungkin awalnya pasti ya, awalnya yang kayak gitu kayak
bener gak sih aku makanya kayak gini, bener gak sih kayaknya apa yang udah di tanam di pesantren tuh pas dia ngelakuin itu kayak pasti ada ingatan-ingatan yang kayaknya aku salah deh, kayaknya aku salah. Cuma karena ya tadi lingkungan tadi, terus karena dia ingin mencoba hal baru tadi dan plus didukung biasanya. Kalau yang kayak gitu nih, kita tahu ya sekarang zaman sekarang di Instagram kalau fotonya estetik padahal bajunya yang ya udah kita tahu lah ya, yang kayak gitu tuh suka banyak like-nya. Nah, itu akhirnya terpancing. Oh, kayaknya aku upload kayak gini tuh bagus. Jadi banyaklah like-nya. Jadi lingkungan tuh ngaruh banget ya. Lingkungan tuh ngaruh. Satunya, salah satunya. Kita bersyukur banget gak sih bisa kuliah di sini? Iya dah. Ya pasti bersyukur kan. Meskipun kita nggak tahu di luar, mudah-mudahan semuanya menjaga auratnya kan. Kayak ini kayak tupi kayak adik-adik yang lain kayak gitu. Kita lihat, masya Allah kan pakaian-pakaiannya masih tetap menjaga. Jadi mau nggak mau ketika kuliah menjaga. Jadi emang harus dari diri sendiri ya yang kuat Iya. iman ya. Karena kita nggak tahu keadaan di luar kayak gimana. Kayak misalnya aku nih, kan aku udah semester akhir ya, abis ini lulus, takut banget kan, nggak tahu lingkungan setelah ini kayak apa. Iya, insya Allah, bismillah. Kalau aku lanjut S2 aku nggak tahu lingkungan kuliah aku kayak apa. Ya kamu nyarinya yang bener dong tuh. Ya, tapi kan dimanapun kita Iya bakal ketemu benar, sama orang yang penuh variasi itu. Nah kamu balik lagi ke aku. Iya. Jadi tunggu deh gini, kalau misalnya nih yang terjerumus itu teman dekat kita, misal nanti nauzubillah min zalik, kamu bakal gimana nih sikap kamu ke aku? Tinggalin. Enggak. Bercanda. Ya kalau kayak gitu kan pasti ditanya dulu lah. Justru Jahat ya guys. bercanda ya guys, bercanda kan udah temen. Kalau udah temen nggak apa-apa dong bercanda. Oke. Kalau awalnya kan pasti kayak gitu. Karena aku nggak mau suzon juga. Wah tupi sesat yang kayak gitu kan, nggak kayak gitu. Kita nggak tahu sebabnya apa. Jadi ditanya dulu. Biasanya itu kayak gitu sedang menghadapi masalah kehidupan yang menurut dia itu berat. Ya kita nggak tahu ya kadar beratnya orang tuh kayak gimana. Bisa jadi di kamu berat, di aku elah sepele banget. Misal kayak gitu. Tapi bisa jadi di kamu berat, di aku juga berat. Lebih banyak yang kayak gitu. Tapi kamu biasanya kalau lagi mengalami masalah berat emang larinya kemana? Jangan ditanya dong. Nggak mau sombong tapi kan. Enggak. Ya kalau kayak gitu ya biasanya ngaji. Waduh, solihah sekali sepertinya. Yang ngaji nggak sih salah satunya. Yang penting mah masih sholat. Yang tadi nih kamu bilang, misal kamu atau aku nauzubillah yang melenceng gitu ya. Ya tanya dulu nggak sih. Kalau kita yang langsung ngejudge kayak aku tiba-tiba, tapi kok kamu pendek banget jilbabnya atau kamu kok udah kayak gini. Atau yang ngelenong gitu make upnya kayak gitu kan kita nggak tahu dong. Nah kan kayak gitu harus ditanya. Justru yang ya kayak yang dilakukan Nabi, takut banget nih bapaknya. Kayak yang dilakukan Nabi kan pendekatannya bertanya dulu, diajak ngobrol dulu, tabayun dulu. Gak yang mungkin biar ada dagingnya. Yang kayak gitu. Makanya kalau misalnya kayak gitu kan ditanya dulu kira-kira kenapa, sebabnya apa. Ya kalau misalnya dia, alhamdulillah kalau dia bisa cerita ya. Kalau dia nggak bisa cerita, pasti butuh yang lebih profesional kayak gitu. Ya tapi kayak gitu aja dulu, pendekatan dulu, pelan-pelan. Nanyanya sampai kapan nih? Jangan nanya terus. Ya kan pelan-pelan, nanti ketika udah ditanya dia jawabnya, oh masalahnya ini. Ya kamu tuh, aku atau kamu tugasnya ngehibur aja, ngebantu dulu. Terus ya ingetin aja, pelan-pelan bawa lagi ke jalan yang benar. Balikin lagi tuh, melenceng kan. Masya Allah ya. Terus kalau Tupi sendiri, kalau lagi banyak masalah tuh kayak gimana tuh? Larinya kemana Tupi? Ya alhamdulillah sejauh ini kalau lagi ada masalah berat banget, kadang kita bisa ngerasa ini gak sih kayak males berdoa tapi tetap sama aja kayak gitu. Jadi akhirnya malah ibadahnya tuh berkurang. Itu sih yang paling jauh masalah yang pernah aku alamin. Terus aku ngerasa jauh banget langsung dari Allah itu. Padahal harusnya kita lebih mendekat, bukan malah menjauh. Karena kadang kayak pikirnya udah bosen, ini doa-doa kok nggak dijawab-jawab. Padahal kan ada proses kan tuh, ada proses. Secara nggak langsung kita nggak percaya sama Allah kan. Pokoknya yang sering dilupa sama orang itu prosesnya, keyakinannya. Karena kan kadang ya ada kan sekarang kayak quotes atau meme yang kayak ya Allah yang biasa ya Allah. Habis sudah pergi habis sholat assalamualaikum. Ya Allah yang biasa. Ya sebenarnya ya Allah juga tahu dong isi hatinya. Iya, tapi ternyata kata orang tuh kalau kita doa lebih spesifik, itu Allah tuh bakal ngabulin sesuai yang spesifik itu. Aku pernah lihat ya video di TikTok lewat beberapa kali.
kan kadang orang minta doa tentang jodoh tuh nggak spesifik. Tiba-tiba ke jodoh nih. Tiba-tiba ke jodoh ya, random Ya banget, nggak apa-apa. Nggak apa, tapi ada orang yang doa spesifik banget nih tentang jodoh, yang pengen jodohnya tuh rapi, wangi, suaranya bagus, jenggotnya tipis, itu terkabul ternyata beneran. Kamu doanya gimana tuh? Jangan kepo gitu dong. Ya udah. Ya kayak gitu. Nah kalau jadi pindah ke jodoh ya, Iya. yang tadi selesai. Bahas aja apa dulu? Sampai lupa gara-gara itu. Ke distract nih. Mentang-mentang udah mau selesai skripsi. Kita masih lanjut nih semester 3. Iya. Kalau lagi futur, lagi banyak masalah, gimana cara kalau baliknya? tips aku nih ya. Nggak ada yang nanya. Kan biar mengalir aja orang. Iya boleh. Tipsnya. Ya mah orang mau dikasih tips. Ya meskipun tipsnya juga nggak tahu bener apa enggak ya kan. Kita berbagi aja kan namanya juga. Ada tisu nggak sih? Alang. Orang tadi kamu bilang aja nggak ada yang nanya. Nah kayak gini nih tuh. Aku habis baca buku ya Tupi. Oke, buku apa baca tuh? Judulnya buku apa? Nadira. Nah yang tulis Nadira. Yang penulisnya Nadira. Judulnya Cinta Allah Bersamamu. Cinta Allah Bersamamu. Tepuk tangan semuanya. Gimana tuh? Kalau yang dari situ aku pernah ini bener banget nih. Maksudnya sejalan lah sama omongannya tadi. Yang tadi Tupi bilang kayak yang kayak menuduh Allah tidak mendengar doa kita kayak gitu. Padahal kalau yang di buku ya nulisnya gitu gini. Beliau tulis gini. Kita tuh kadang memaksakan Allah untuk mengabulkan doa. Padahal kayak doanya tuh baru 3 hari. 3 hari aja nggak full selama sholat 5 waktu sholat gitu. Ya Masya Allah ya kalau yang tahajudnya istiqomah gitu. Bisa jadi pas tahajud udah ngantuk-ngantuknya. Ya Allah yang itu udah tidur kayak gitu. Jadi kayak kadang tuh kita tergesa-gesa. Jadi kayak padahal baru berapa hari, baru berapa kali, tapi udah ya Allah mah gak ngabulin doa aku, udahlah gak usah doa lagi kayak gitu. Kita lupa namanya. Tadi itu aku bilang proses pengabulan doa. Dan kita lupa yang paling penting tuh kayak apa menurut kita yang kayaknya ini deh yang terbaik. Kayak so tau lah gitu jatuhnya. Kayak gitu itu sebenarnya udah sering dibahas, tapi itu yang masih ketika orang lagi jatuh itu yang masih harus terus diingetin. Karena kayak gitu, kalau lagi jatuh, kalau lagi butuh atau kalau lagi ada masalah, kayak pengennya kan buru-buru selesai masalahnya. Kalau misalnya ada orang yang punya utang, pengen cepet-cepet terbayar hutangnya. Kalau ada orang yang pengen nikah, pengen cepet-cepet datang jodohnya, dan lain-lain. Kayak kita tuh malah Allah aku tuh tahu yang terbaik buat aku, yang kayak gitu. Jadi kayak merasa so tahu, padahal bisa jadi ya kayak nggak tahu ya kita jodoh yang misal kita minta untuk datang di waktu dekat, kita nggak tahu nih. Ternyata yang datang KDRT misalnya, ternyata yang datang tidak lebih baik, tidak cocok mungkin sama kita. Sebenarnya rencana kita yang digagalin sama Allah tuh ada maksud di justru yang terbaik ya. Kadang itu kita lupa. Udah, males lagi berdoa karena rencana kita sering gagal. Kita tahu rencana Allah tuh kedepannya. Nah ya kayak gitu. Dan dibalik rencana yang kita buat kan kita nggak tahu ya. Atau bisa jadi ketika kita lagi sedih-sedihnya banget, ketika lagi ya Allah kok nggak ngabulin doa aku. Karena Allah tahu setelah dikabulin gak doa lagi, gak sholat tahajud lagi, atau ya Allah makasih ya Allah udah ngabulin doa aku, terus udah gak doa lagi, yang kayak gitu. Jadi ya itu gak sih yang sering kita dengar, ya lagi terpuruknya itu kenapa mungkin menurut kita tidak dikabulkan doanya, ya itu karena Allah pengennya ngelihat Tupi itu nangis. Coba kalau gak ada masalah, gak nangis, kayak gitu. Ya kan? Udah sih itu doang yang aku mau bahas, itu tadi buku yang tadi itu yang lagi aku baca. Kita tuh harus berhusnuzon lah sama Allah. Iya Masya Allah. Kayak kita tuh harus, pokoknya kita ikhtiar aja sebisa kita ya. Bener. Soal nanti takdirnya mau kayak gimana tuh kita ya harus ridho, harus nerima gitu ya. Bener. Intinya kita udah berusaha, jangan berpikir negatif. Masya Allah. Tepuk tangan buat tipsnya. Terus kan kamu udah umur berapa sih, Wena? Jangan gitu, umurnya lebih tuan kamu. Tuan berapa bulan doang, gak usah merasa paling muda deh. Aku 22. 22 ya? Sama 22 dong. Oh kamu bukan 32 ya? Ya. Kemarin katanya 32. Oh 22. Terus kamu tuh ada target menikah gak sih? Kayaknya kalau target enggak gitu deh. Enggak maksudnya enggak yang apa sedatangnya aja gitu. Ya sedatangnya aja, enggak tahu kan minggu depan. Ya enggak tahu. Udah siap. Ya nggak tahu juga. Kalau dibilang udah siap, nggak siapnya menyiapkan diri kayak gitu. Diri, ya. Kita harus selalu menyiapkan diri ya, bukan buat jodoh doang, tapi buat Ih bener, Masya Allah, tabarakallah, maksudnya memperbaiki diri buat jodoh. Taunya datang duluan,
jodohnya maut. Cepet banget astagfirullah. Nah, kan gak ada yang tahu kan? Gak ada yang tahu. Gak usah jodohnya maut, aku dong. Ya udah, rencana lulus kuliah mau ngapain, Wen? Tapi kamu masih semester 3 sih ya sekarang? Iya masih. BTW guys, dia nih sebelumnya udah Jangan kuliah, sombong ya? lah, udah semester kan dia udah 7. kuliah sebelumnya guys, cuma pindah lah karena ada kan satu ada dan lain hal. Gitu. Akhirnya kita bersama lagi di Oh, kampus ini. coba kalau aku di sana tidak bertemu. Tidak bertemu. Tapi sekarang beda jurusan guys. Jurusan apa sekarang kamu? Sekarang Sini. jurusan ilmu Quran dan tafsir. Masya Allah tabarakallah mas. Masya Allah, sombong gak sih ini masuknya? Gak tahu takut. Langsung komennya isinya, ih sombong itu. Sombong narasumber. Kamu tahu kan aku tuh anak panggung banget yang sukanya Show up. pokoknya harus terlihat yang kayak gitu. Jadi ya udah pengen bercita-cita aja kayak gitu. Suka-suka ngevlog lah tiba-tiba di rumah. Tapi aku doain semoga tercapai. Amin ya Allah. Bisa jadi pembicara hebat. Amin ya Allah. Seperti Amin, Dokter ya Allah. Aisyah Dahlan. Ih, Masya Allah tabarakallah mas. Belak-belakan. Cuma kita nggak tahu ya kan kayak gini nih karakternya. Tidak. Ya, jadi kamu niatnya nih udah ada rencana belum? Lulus kuliah ini mau ngapain? Atau sekarang deh ya, sekarang kan kamu kuliah nih. Pasti ada waktu kosong juga kan? Ngapain aja tuh kesibukan kamu? Kalau waktu kosong enggak sih, kesibukan aku setelah kuliah paling ngajar privat biasa. Nah, Terus privat apa tuh? privat Quran, privat bahasa Masya Arab. Allah. Tabarakallah mas. Privat bahasa Arab, privat Quran gitu aja sama. Kayak ya pernah doang belum sering, beberapa kali doang kayak ngisi-ngisi gitu kan, kayak aku bilang cita-cita aku kayak tiba-tiba ada acara-acara LDK kayak atau acara kayak training apa, terus ya udah sok-sok kayak pura-pura ngisi aja gitu. Pura-pura Ya ngisi, tapi nggak terlalu ya, kayak gini aja ini dadakan kan ya dipanggilnya. nggak tahu Persiapan isinya dan apa. Langsung aja kita podcast ya kan? Iya, yang penting alir kan katanya. Tapi sumpah ya, karena kita nggak ada persiapan sama sekali, takut keceplosan yang enggak. Padahal nggak ada juga. Ada rahasia yang kebongkar gitu karena saking ngalir dan asik. Terlalu banyak rahasia yang disimpan. Kok jadi sedih? Ya, terus. Oh gitu, jadi kesibukannya ngajar dan lain-lain juga. Sama main sih kan Tapi biasanya. ada niatan lanjut S2 nggak tuh? Kalau lanjut S2 pengen, cuma ya kita sudah dipesan-pesan nih. Mak kita kan punya majelis taklim ya kan. Punya majelis taklim isinya ibu-ibu semua. Oh, iya. Majelis taklim Makkah namanya. Ntar gue besok bikin, gue nggak apa ya. Inilah yang sebenarnya di belakang layar ya. Iya itu tuh ibu sedang berpesan untuk ngelanjutin kayak gitu. Cuma tuh Jadi penerus. besok bikin majelis taklim Madinah. Ini majelis taklim Makkah, Madinah. Madinah besok. Aku apa dong? Kamu Jeddah ya. Nggak paling. Tapi pengen S2, pengen banget. Tapi aku tuh pengen S2-nya justru Jurusan bukan apa? pengen lebih ke itu tadi, pengen mengembangkan public speaking aku. Jadi kayaknya pengennya ke komunikasi yang kayak gitu. Kan maksudnya kan aku jurusan komunikasi. Nah iya, Berarti apa aku salah masuk sini jurusannya? ya? Ibu aku nggak ngomong kayak gitu ya bu. Ibu aku loh yang daftarin, ibu nggak ngomong kayak gitu. Jadi guys, di kampus kita ini ada 2 jurusan ya. Oh Jurusan iya, apa? promo kita. Promosi. Ada 2 jurusan, ilmu Quran dan tafsir dan komunikasi penyiaran Islam. tapi Jadi, kok yang lebih kalem kayak komunikasi ya. jadi fokus kalian kalau misalnya kalian suka tafsir dan bahasa Arab, kalian Bisa masuk suka ilmu Quran dan tafsir. kalau kalian suka perfilman, jurnalistik, komunikasi, pokoknya yang bersangkut paut dengan komunikasi. Itu masuknya di KPI. Komunikasi penyiaran Islam. Kita udah kebanyakan ngomong gak sih? Oh kurang ah. Kayak belum ada isinya tuh Pi. Menurut aku nih tuh Pi. Belum ada isinya kayak. Oh iya kan ngobrol-ngobrol ustazah ya, ilmunya banyak. Harus Masya Allah tabarakallah Mas. Oh ya, Masya Allah guys, FYI aja, beliau ini adalah seorang hafizahullah. Masya Allah tabarakallah. Jangan kayak gitu. Kita nih sama guys. Dia juga lebih mungkin nih hafalannya juga 30 juz lebih mungkin sama artinya. Dulu ya kalau dia ngafalin tuh sama artinya ada ya di Quran artinya kutu. Bayangin tuh, aku yang terjemahin kan waktu itu. Ya, kan prosesnya tuh proses. Kenapa tiba-tiba ada jakun? Keselak. Oke.
Dulu kan kita pesantren ya? Iya. SMP, SMA. Aku dari SD. Oh iya dia SD guys. Aku dari SD guys, pesantren dari kelas 3 SD. Tepuk tangan semuanya. Kenapa Dari tuh 3 enggak? SD. Aku penasaran deh. Kamu tuh pesantren dari SD itu disuruh orang tua atau orang tua kayak ribetnya anak berisik di rumah. Lebih kayak biar nggak rame nih rumah, pergi aja nih anak. Enggak lah. Pesantren aja gitu ya? Kayak gitu sih kayaknya ya ibu. Enggak. Enggak, dulu tuh karena abang aku tuh pesantren waktu SD, dia kelas 1 SD. Dari Dia kelas pengen 1 banget. Abang enggak sih, dia kelas 2, terus dia tapi harus diulang nih pesantrennya. Terus dia kelas 1 tuh. Nah, ibu udah nyuruh nih, udah kamu ikut aja ya, Dek, masuk ke Jadi dari kelas pesantren. 1 juga? Tadinya, terus aku bilang, "Enggak, mau diajak survei." "Enggak mau, ibu aja sudah yang survei. Kan ibu yang mau pesantren." Nah, aku bilang kayak gitu. Akhirnya Terus ibu kamu yang pesantren. enggak dong. Enggak, terus ya udah kata ibu, ya udah anaknya enggak mau. Terus tiba-tiba aku kelas 2 naik kelas 3 aku baru bilang, "Bu, kayaknya Adi mau pesantren deh." Tahu kenapa? Kelas 3 tuh. Soalnya pas aku lihat kayaknya jajan abang aku lebih banyak deh. Jadi mau masuk. Soalnya jarang ya anak bungsu tuh mau jauh dari orang iya, tua gitu. Nggak jauh sih, di Tangerang aja. Waktu SD itu pesantren di mana berarti? Pesantren di Habibah di Tangerang, punyanya almarhumah Ustazah Yoyoh Yusro. Masya Allah. Almarhumah ya Allah. Beliau sangat Ya Allah. berpengaruh banget kan ya. Beliau Itu aku angkatan 2 tuh, Pi, masih yang bayangin aku di saung tuh, Pi, kalau sekolah. Kalau hujan semua mepet. Kalau ada angin sendalnya terbang. Harus ngambil di kolong. anak SD itu kan masih suka kangen-kangen orang tua, nangis. Tapi manja. percaya aku nggak nangis. Nggak nanya kamu sih. Oh iya, yang lain iya yang masih bobo pampers itu masih banyak. Ustazahnya harus ekstra sabar. Sabar banget. Masih muda-muda kan jadi sabar. Paling sama yang udah gede-gede baru dimarahin. Itu sih enak. Tapi seru, paling kayaknya menurut aku paling seru tuh karena pas SD kali ya. Karena kecil kan gitu. Sampai lulus tuh sampai kelas 6. Iya, alhamdulillah dong. Sampai kelas 6 terus berlanjut. Jadi dia pesantrennya apa tadi namanya? Ummu Habibah, Al-Quran Itu Center cuma Ummu SD Habibah. doang atau ada SD SMP? aja, SD. SD doang. SD aja, Dari perempuan kelas 1 aja. sampai kelas 6. Yep. Yeps. Iya. Ke bawah S-nya. Kebiasaan Masya Allah tabarakallah, Mams. Oh, iya. Terus habis itu SMP SMA kan pesantren lagi tuh. SMP, itu SMA. Nggak bosen apa? Itu dorongan dari diri sendiri Dorongan karena diri sendiri, udah dorongan betah diri sendiri pesantren? dong. Oh, Masya Allah. Karena terbiasa kayak rame gitu loh. Jadi pas di rumah sepi doang kan, misalnya kayak ya Allah, Pesantren tuh seru banget loh seru ya. banget, seru banget ya. Dan- Buat adik-adik, masuklah pesantren. Rata-rata iya, rata-rata seru, yang pesantren seru. itu uhuahnya erat banget Erat ya. banget, kita karena dari 24 bangun, jam, iya. Dari bangun, Dari yang masih tidur jelek, lagi. sampai ke jelek lagi tuh. Dari Iya. tidur, melek, Bangun, Wendy tidur lagi. Sebelahan lagi kasurnya kan. Iya, tapi seru banget. Iya ya. Sampai SMA, SMP, SMA. Terus banyak banget jadinya pelajaran yang didapat karena kita ketemu banyak orang. Betul. Jadi Tapi itu sih. kamu rencana nih kalau nanti punya anak pengen pesantrenin apa kasih dia kebebasan? Nah itu dia. Kayaknya ya kalau mikir tuh kayak sayang gitu kan sama anak. Tapi pasti lihat dulu anaknya kayak gimana. Mungkin kalau aku nggak tahu dari SD apa enggak kayak gitu. Karena ya pastikan satu banyak lain hal. Tapi pasti pengennya harus pesantren sih biar dia ngerasain juga. Kayak maknya waktu dulu gimana gitu kan. Jadi pasti pesantren sih. Kayaknya ya. Masya Allah ya, tapi ya lingkungannya bagus kan. Bagus, di pesantren carinya yang tuh. bagus dong lingkungannya. Awalnya emang kita tuh terpaksa buat maksudnya buat tahajud, bangun pagi, ngafal Quran berlembar-lembar. Tapi yang namanya awalnya terpaksa, emang harus dipaksa dulu. Iya. Nanti jadi terbi. Biasa. Pesan nih dari kakak Wendy buat teman-teman semua, ada nggak? Kenapa kesan pesan kan kita belum bertemu. Kalau kesan itu kan sudah Pesan. pesan kalau pesan. Pesan. Salah ngomong nih. Grogi ngeliat dia, ya Allah, kayak kok Masya Allah banget. Lebih pengen ditampol. Kalau pesannya apa ya? Pesannya paling Buat anak muda sekarang kayak semangat. kalau pesan untuk anak muda sekarang kayaknya lebih banyak mendengarkan, bukan lebih banyak mendengar, kayak imbangin kalau misalnya mau dengar yang hal-hal yang duniawi, tolong diimbangin, bahkan dilebihin sama hal-hal yang membawa kita ke jalan yang benar, misalnya kayak jalan akhirat gitu, membawa balik ke Allah Yang gitu. Apalagi selamanya sekarang gitu ya. udah banyak kan di TikTok atau di YouTube ceramah-ceramah pendek yang ya udah setidaknya kita punya pegangan itu, harus punya pegangan
tujuan kita tuh apa yang harus punya pegangan itu. Tujuan akhir kita tuh di dunia ini tuh apa sih? Kita kan di sini sebenarnya cuma sementara. Pokoknya yang penting punya pegangan sama ya itulah, kuatin lagi, deketin lagi sama Allahnya. Itu aja sih paling ya yang sangat-sangat dibutuhkan anak zaman sekarang itu. Itu aja sih itu, Pi. Karena kita iman tuh naik turun ya. Turun banget. Kita butuh banget lingkungan yang Islami, yang suportif lah, yang pokoknya mendukung. membangunkan kita di saat kita terpuruk, lagi tidur. Udah itu aja sih. Udah itu aja semuanya. Terima kasih Wendy. Terima kasih juga tuh, Pi. Hilya Aulia, Lutfi Syukron, Aura. Jazakillah khairan. Semoga Jazakillah sehat selalu, khairan. dilancarkan semua urusannya. Amin ya Allah, amin. Lancar juga skripsinya. Amin ya Allah. Pokoknya tepuk tangan buat kita berdua. Sobat Alikma TV, sekian dari kami berdua. Sampai jumpa lagi di podcast Sisi Perempuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.